Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang soal-soal latihan US 1. Silahkan kalian pelajari baik-baik ya. Kita mulai dari nomor 1. Di sini ada hasil dari 15 dikurangi negatif 12 dibagi 2 ditambah negatif 3 kali 4. Nah, untuk urutan dalam pengoperasian itu adalah yang pertama itu kita harus mengerjakan apa yang ada di dalam kurung. 15 dikurangi negatif 12 dibagi 2, kita hitung terlebih dahulu, menjadi negatif 6. Kemudian ditambah, nah ini perkalian ya, negatif 3 dikali 4 yaitu negatif 12. Kemudian di sini kita operasikan dari depan. 15 dikurangi negatif 6. Nah, ini jadi positif ya. Jadi 15 ditambah 6 ditambah negatif 12. Kemudian 15 tambah 6 adalah 21. 21 ditambah negatif 12 sama dengan 9. Berarti hasilnya adalah 9. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini pertanyaannya jumlah semua bilangan kelipatan 12 antara 250 dan 500 adalah. Berarti kita harus buat angka berapa aja dari 250 sampai 500 yang berkelipatan 12, atau artinya yang bisa dibagi dengan 12. Nah, dimulai dari 252, kemudian 264, kemudian 276, dan seterusnya sampai sebelum 500, angka sebelum 500 yang bisa dibagi dengan 12, yaitu 492. Nah, ini adalah pola bilangan kelipatan 12 antara 250 sampai 500. Nah, sekarang kita lihat aturannya. 252 ke 264 itu ditambah 12. Kemudian 264 ke 276 juga tambah 12. Nah, berarti di sini menandakan bahwa beda dari pola bilangan ini adalah 12. Nah, yang ditanya adalah jumlah semua bilangan. Berarti ini menggunakan SN ya, SN. SN untuk pola bilangan aritmatika. Berarti rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, di sini A-nya, A itu adalah bilangan pertama, yaitu udah ada ya 252, bedanya 12, dan N. N di sini adalah banyaknya suku yang berada pada suatu pola bilangan. Nah, berarti di sini kita belum tahu ya dari 252 sampai 492 itu ada berapa suku. Nah, berarti kita harus cari terlebih dahulu. Ini ada berapa suku? Caranya dengan apa? Dengan bantuan suku terakhir ini. Suku terakhir itu kan, atau bisa ditulis UN 492. Kita mau mencari N keberapa 492 itu ya. Nah, UN itu kan rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B sama dengan 492. Nah, untuk A-nya adalah 252 ditambah N-1 dikali bedanya adalah 12 sama dengan 492. Kemudian ini disekalikan ke dalam ya. Ini 252 ditambah 2N ditambah 12N dikurangi 12 sama dengan 492 ya. Kemudian di sini 252 dikurangi 12 ya, menjadi 240 ditambah 12N sama dengan 492. Nah, ini pindah ruaskan ke kanan ya, karena bisa dioperasikan menjadi negatif. Berarti 492 dikurangi 240.
12N sama dengan ini jika dikurangkan hasilnya 252. Kemudian berarti N dibagi ya, 252 dibagi 12 adalah 21. Nah, berarti jumlah suku dari 252 sampai 492 itu ada 21 suku. Nah, berarti di sini sudah didapat ya, kita mau mencari jumlah dari 21 suku ini. Berarti S21 sama dengan 21 per 2 dikali 2 kali A, berarti 2 kali 252 ditambah 21 dikurangi 1 yaitu 20 ya. 20 dikali bedanya adalah 12. Oke. Kemudian di sini kita tulis saja dulu 21 dibagi 2. Kemudian 252 dikali 2 itu adalah 504. Ditambah 20 dikali 12 adalah 240. Kemudian 21 per 2. Nah, ini 504 ditambah 240 yaitu 744. Nah, lalu ini bisa coret ya. 2 sama 744 saling dibagi 2, ini 372. Nah, 372 dikali 21 adalah 7.812. Nah, jadi jawabannya yang ini. Untuk nomor 3, jika Hari Pahlawan pada tanggal 10 November adalah hari Minggu, hari HUT Kemerdekaan Negara Indonesia tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah. Nah, berarti untuk mencari tahu hari apa tanggal 17 Agustus itu, kita harus hitung dari 17 Agustus sampai 10 November itu ada berapa hari totalnya. Kita mulai dari Agustus. Agustus berarti kan yang ditanya 17 Agustus, berarti Agustus itu total harinya ada 31 dikurang 17 adalah 14. Kemudian September itu totalnya ada 30 hari. Kemudian Oktober itu total harinya ada 31. Dan yang terakhir November. Nah, di sini November hanya sampai 10 ya. Lalu kita jumlahkan. Ini jadi 5, ini 85. Nah, 85. Berarti total dari 17 Agustus sampai 10 November itu ada 85 hari. 85 hari ini kita bagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena satu minggu itu ada 7 hari. Jadi loncatannya setiap 7 untuk lebih memudahkan. Berarti 85 aja dibagi 7. 85 bagi 7 itu sekitar 12, sisa 1 ya. Kan 12 kali 7 itu 84, ada sisa 1 hari. Nah, sisa 1 hari ini kita hitung mundur. Jadi jangan maju karena di sini karena di sini soalnya itu mundur dari 10 November ke 17 Agustus. Jadi mundur 1 hari. Jadi 12 ini kita akan balik lagi ke hari Minggu, kemudian mundur 1 hari, berarti hari Sabtu. Kecuali kalau soalnya maju. Misalnya soalnya yang diketahuinya hari Minggu itu 17 Agustus, yang ditanya 10 November. Berarti ini maju 1 hari, berarti hari Senin. Nah, itu kalau misalnya maju. Ini karena mundur, berarti mundur 1 hari jadi hari Sabtu. Nomor 4. Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu yang beratnya 12,3/4 kg dan 25,5 kg untuk dibagikan ke warga. Jika setiap warga menerima 4,5 kg, banyak warga yang menerima sumbangan terigu tersebut adalah. Nah, pertama-tama kita jumlahkan dulu ini dan ini. Berarti 12,3/4 ditambah 25 1/2. Setelah ini kita buat
pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nanti sama dengan 12 dikali 4 tambah 3. Berarti 48 tambah 3 adalah 51/4 ditambah 25 dikali 2 ditambah 1. Berarti 51/2. Lalu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK. 4 sama 2 KPK-nya 4. 4 dibagi 4 1 dikali 51. Berarti 51 ditambah 4 dibagi 2 2. 2 dikali 51 adalah 102. 51 ditambah 102 itu adalah 153/4. Nah, udah, setelah ini berarti total keseluruhan terigu yang akan dibagikan ke warga itu ada 153/4 kg. Dari seluruh terigu ini akan dibagikan ke setiap warga dengan setiap warganya ini menerima 4/4 kg. Berarti tinggal dibagi saja. 153/4 dibagi 4 1/4. Nah, 4/1/4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 153/4 dibagi 4 kali 4 ditambah 1 berarti 17/4. Bisa berubah menjadi kali asalkan bilangan yang keduanya dibalik. Berarti 153/4 dikali 4/17. Nah, ini bisa dicoret. Berarti 153/17 sama dengan 9. Jadi hasilnya 9. Nah, untuk nomor 5 ini kita sederhanakan terlebih dahulu bilangan-bilangan yang ada di dalam akar ini untuk lebih memudahkan dalam perhitungannya. Akar 32 itu bisa ditulis dengan akar 16 dikali akar 2. Akar 16 itu 4, berarti 4 akar 2. Ditambah akar 48 itu bisa ditulis akar 16 dikali akar 3. Berarti akar 16 itu 4, berarti 4 akar 3. Dibagi akar 12 bisa ditulis akar 4 dikali akar 3. Akar 4 itu 2, berarti 2 akar 3. Ditambah akar 8 itu bisa ditulis akar 4 dikali akar 2. Akar 4 itu 2, berarti 2 akar 2. Nah, kemudian ini dikalikan dengan bilangan penyebut yang tandanya berkebalikan. Berarti dikali dengan 2 akar 3 dikurangi 2 akar 2 per 2 akar 3 dikurang 2 akar 2. Lalu kita kalikan. Pertama-tama 4 akar 2 dulu dikali 2 akar 3. Ini 4 kali 2, kemudian yang akar juga kali akar. 4 kali 2 8, akar 2 dikali akar 3, akar 6. Kemudian 4 akar 2 dikali negatif 2 akar 2, berarti negatif. 4 dikali 2 8, akar 2 kali akar 2, akar 4. Kemudian ini kali ini 4 akar 3 kali 2 akar 3, berarti ditambah 8 akar 9. Kemudian 4 akar 3 dikali negatif 2 akar 2. Negatif ya. 4 kali 2 8, akar 2 kali akar 3, akar 6. Dibagi, nah ini mah 2 akar 3 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Nah, 8 akar 6 dikurangi 8 akar 6 habis. Bersisa negatif 8. Nah, akar 4 itu 2. Ditambah 8 kali akar 3, akar 9 itu adalah 3. Per ini saling 2 akar 3 kuadrat, jadi 2 kali 2 4
kali akar 3 kali akar 3. Berarti akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Dikurang 2 pangkat 2, 4. Akar 2 dipangkatin 2. Berarti akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Negatif 8 dikali 2 negatif 16 ditambah 24 per 12 dikurangi 8. Ini berarti 8, ini 4. Jadi 8 bagi 4, 2. Hasilnya 2. Untuk nomor 6 sekarang di sini diketahui himpunan J, X di mana X kurang dari 13, X bilangan prima. Banyak himpunan bagian dari himpunan J yang mempunyai 4 anggota adalah, nah ini kita bisa menggunakan segitiga Pascal bantuannya. Tetapi kita harus tahu terlebih dahulu himpunan J ini ada berapa anggotanya. Jadi kita tulis dulu himpunan J ini ada berapa aja. Dari angka bilangan prima itu dimulai dari angka 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, 11. Nah, 13-nya di sini nggak terbawa ya, karena di sini tandanya tidak ada sama dengan, berarti artinya 13 tidak termasuk. Berarti di sini anggota J-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini anggotanya ada 5. Nah, sekarang kita buatkan segitiga Pascal sampai ada 5 baris, karena ini di sini anggotanya ada 5. Nah, berarti sampai 5 baris kita buat. 1, 1, kemudian 1, 2, 1, kemudian 1, 3, 3, 1, kemudian 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, ini kan baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sudah 5. Nah, di sini itu menandakan 1 ini adalah jumlah himpunan bagian yang anggotanya kosong atau himpunan kosong. Kalau ini untuk banyaknya himpunan bagian yang jumlah anggotanya ada 1. Di sini banyaknya himpunan bagian dengan anggotanya 2. Ini jumlah himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, dan di sini jumlah himpunan bagian yang anggotanya 4. Nah, yang ditanyakan banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota, berarti yang ini 5. Nah, berarti nanti kalau misalnya soalnya di sini anggotanya ada 6, berarti buat sampai 6 baris. Kemudian dihitung dari ujung 0, yang anggotanya 0, yang anggotanya 1, yang anggotanya 2, dan seterusnya gitu. Lalu kita lanjut ke nomor 7. Wawancara dari 100 orang pembaca majalah, diketahui 17 orang suka membaca tentang olahraga dan kesehatan. 15 orang tidak menyukai keduanya. Banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga sama dengan 2 kali banyak pembaca yang menyukai majalah kesehatan. Banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga adalah, dari soal ini berarti ini tentang himpunan. Nah, untuk mempermudahnya kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Nah, kemudian ini semestanya. Kita buat 2 buah lingkaran dengan irisannya, karena di sini sudah jelas ada irisannya ya. Yang pertama itu adalah pembaca majalah olahraga, berarti OR. Dan yang kedua pembaca majalah kesehatan. Nah, di sini 17 orang suka membaca keduanya, berarti di sini irisannya 17. Kemudian 15 orang tidak menyukai keduanya, berarti di luar. Nah, di sini banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga sama dengan 2 kali banyak pembaca yang menyukai majalah kesehatan. Nah, misalnya pembaca majalah kesehatan X, pembaca majalah olahraga adalah 2X berarti.
Nah, kemudian di sini kita harus cari nih nilai X-nya berapa. Nah, dengan cara menjumlahkan semuanya yang hasilnya harus 100 orang menurut soalnya. Nah, berarti yang pertama kita yang menyukai olahraga saja. Berarti 2X dikurangi 17. Mana yang menyukai olahraga aja ya. Kemudian ditambah 17 yang menyukai keduanya. Kemudian ditambah dengan banyaknya pembaca yang menyukai majalah kesehatan saja. Berarti X dikurangi 17. Ditambah, jangan lupa ini yang 15 di luar yang tidak menyukai keduanya. Ditambah 15 sama dengan 100. Kemudian, nah di sini ini bisa dicoret karena habis. Kemudian di sini 2X tambah X berarti 3X. Negatif 17 ditambah 15 negatif 2 sama dengan 100. Berarti 3X ini pindah ruas ya ke sini ke kanan menjadi positif. Berarti 100 ditambah 2. 3X sama dengan 102. Berarti X 102 dibagi 3. Berarti X-nya adalah 34. Nah, sudah ketemu nih nilai X-nya 34. Berarti yang kesehatan 34, berarti yang olahraga adalah 2 kali 34. Dan hasilnya adalah 68. Kita lanjut ke nomor 8. Hasil dari 2A tambah 3 per 2 dikurangi A dikurangi 2 per 3. Nah, berarti ini sama halnya dalam pengoperasian bilangan pecahan. Kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. 2 sama 3 itu KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. 3 dikali 6 dibagi 2 dikali 2A tambah 3, berarti 6 bagi 2, 3. 3 dikali 2A tambah 3 dikurang 6 dibagi 3, 2. Berarti 2 kali A dikurangi 2. Nah, ini kalikan ke dalam. 3 kali 2A, 6A. Ditambah 3 kali 3, 9. Kemudian negatif 2 dikali A, negatif 2A. Negatif 2 dikali negatif 2. Berarti tambah 4 per 6. Tinggal dioperasikan suku-suku yang sejenisnya. 6A dikurangi 2A yaitu 4A. 9 ditambah 4 adalah 13 per 6. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti hasilnya ini. Kita cari soal yang jawaban yang sesuainya yaitu yang ini.